perlindungan Tuhan ya adik-adik ya. Nah, Bunda sekarang mau ngajak kalian memulai ibadah kita dengan saat teduh. Mari kita ambil sikap bersaat teduh adik-adik semuanya. Tunduk kepala. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik semuanya, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengangkat suara dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan pada waktu yang kita lalui hingga saat ini. Sekarang kita akan memulainya. Kita awali dengan doa. Adik-adik semua ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena Engkau luar biasa, selalu menyertai kehidupan kami, memimpin langkah kami hingga kami tiba di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami sedang mengikuti ibadah kami, di mana hati kami telah terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir menyertai kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, melalui ibadah kami hari ini. Ya Tuhan, mampukan kami mengangkat pujian memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mampu memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang masih kecil, bersiap dan bersedia mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama anak-Mu. Amin. Anak-anak, Bunda persilahkan semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 337. Kami sebagai anak-anak, kita sama-sama menyanyikannya ya. Kita angkat suara masing-masing. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan membaca kitab Mazmur. Silakan adik-adik mengambil Alkitabnya. Buka dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama membacanya ya. Bunda membaca di sini, adik-adik baca juga di rumah masing-masing, oke? Mari kita mulai membacanya. Kebajikan Allah, Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya untuk selamanya. Demikianlah Mazmur bacaan kita pagi ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita sampai ke sana untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya, kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 137.
senang ku baca Alkitab. Kita sama-sama nyanyikannya ya. Senang ku baca Alkitabnya, itu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, purna dan kudus. Senang ku baca Alkitabnya, itu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitabnya, itu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, itu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Ya, Bunda harap kita semuanya baik-baik aja, sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan ya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai untuk masuk dalam firman Tuhan, kita dengerin dulu ya pujian dari teman-teman kalian. Oke? Itu tadi pujian dari teman-teman kalian. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Tuhannya. Kita buka Alkitabnya ya. Kita cari bersama-sama firman Tuhan di pagi hari ini. Diambil dari kitab 2 Korintus. Ya, kita cari ya sama-sama ya adik-adik ya. Silakan cari, buka Alkitabnya. 2 Korintus pasal 9. Ya, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11.
Sudah dapat semua? Sudah? Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan, dan kami pun nantinya boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau sudah, kita akan membaca bergantian ya. Adik-adik baca setelah Bunda. Jadi Bunda duluan baru adik-adik. Oke? Ya, kita mulai. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ke 11 yang demikian bunyinya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Adik-adik, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, adik-adik, itu dia bacaan kita di pagi hari ini. Nah, judul yang Bunda mau kasih buat kalian di pagi hari ini adalah berbagi dengan sesama. Nah, kenapa berbagi dengan sesama? Bunda mau kisahkan dulu ya tentang Bapak Paulus ini. Jadi Bapak Paulus itu waktu melayani di Yerusalem, di Makedonia, dan juga di Korintus. Jadi dia mengenal orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di ketiga tempat itu. Nih Bunda ambil contohnya 3 tempat ini aja ya. Nah, pada saat dia di Yerusalem, Bapak Paulus di Yerusalem, dia melihat bahwa waduh, jemaatnya yang ada di Yerusalem kok hidupnya susah ya gitu. Jadi mereka lagi susah. Karena apa? Karena mereka harus membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Jadi dia kasihan membuat jemaat di Yerusalem itu jadi susah, jadi hidup miskin. Karena apa? Karena pajak yang tinggi sekali membuat mereka kesulitan ekonomi. Nah, kemudian Bapak Paulus itu mengutus Bapak Titus untuk pergi ke Korintus. Jadi Bapak Titus yang pergi ke Korintus. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, untuk bilang kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa ayo dong kalian bantu ya jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Nih teman-teman kalian seiman lagi kesusahan di Yerusalem. Ayo kita mengumpulkan berkat-berkat yang kalian miliki. Gitu, orang-orang yang ada di Korintus itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi Bapak Titus yang mengumpulkannya, yang memberitahu kepada jemaat di Korintus, dan kemudian mengumpulkan juga semua bahan-bahan atau apapun yang diberikan oleh jemaat di Korintus itu. Jadi mengingatkan kembali jemaat di Korintus, ayo dong berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan gitu. Dikasih contoh lah waktu itu. Tuh seperti jemaat yang ada di Makedonia. Mereka juga hidupnya nggak yang mewah-mewah banget loh, tapi mereka mau berbagi untuk sesamanya. Nah, sekarang giliran kalian dong jemaat di Korintus. Yuk kita berbagi. Gitu ya, Nak. Ya kira-kira seperti itulah kata-katanya ya pada saat itu. Nah, itu dia. Jadi
jemaat yang ada di Korintus akhirnya apa? Mau mereka juga bersukacita bahu-membahu untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat yang ada di Yerusalem yang pada saat itu sedang kesusahan, ya adik-adik ya. Nah, yang Bunda mau tekankan di sini, untuk kita saat ini kan kita juga pasti senang berbagi dong, pasti suka, pasti pernah berbagi. Nggak mungkin lah Bunda atau adik-adik semuanya nggak pernah berbagi, ya kan? Nah, sekarang Bunda mau tanya, yang paling sering kita berbagi apa? Makanan, bener. Biasanya kan pasti berbagi ya, apalagi waktu sekolah dulu kan pasti suka berbagi kan, bawa bekal makanan sama mama. Dari mama maksudnya, bawa bekal dikasih sama mama, terus berbagi dia sama teman yang tidak membawa bekal, ya kan? Kemudian apa lagi? Berbagi seringnya sama adik juga berbagi. Berbagi apa biasanya sama adik? Misalnya nih, selain makanan, berbagi HP misalnya, ya kan? Misalnya HP-nya cuma satu nih mama, oke pakai. Nah, berbagilah, kalian kan bisa berbagi tuh. Oke, berbaginya gimana ya caranya? HP-nya dibagi dua. Enggak gitu ya, maksudnya berbagi sama-sama nonton kan tuh berbagi juga. Oke, sini kita sama-sama menonton kan, berbagi apa? Tontonan gitu misalnya, atau game, sambilan main gamenya sama-sama ya. Itu bagian dari berbagi juga kan adik-adik. Iya, nah banyak contoh lah. Bunda yakin Bunda tahu, kalian pasti sudah ngerti kan bagaimana itu berbagi dengan sesama. Ya udah besar ya, udah ngerti ya cara berbagi. Nah, yang Bunda mau tekankan adalah jika kita berbagi, kalau adik-adik berbagi, harus bagaimana sih? Cemberut? Misalnya kayak gitu. Bagus nggak kalau kita berbagi dengan misalnya, Kak, bagi makanannya sama adek, Kak. Langsung kayak gitu. Yang ada cemberut. Ya, nggak suka disuruh berbagi. Iya kan? Sering kali kita seperti itu. Nah, Bunda ingatkan, kalau kita mau berbagi, kita harus apa? Harus dengan ketulusan hati. Ya, jadi hatinya harus tulus dulu kita mau berbagi. Bener nggak ya? Misalnya kita nih punya coklat 2. Bener nggak ya nih aku mau bagi coklatku ini sama si siapa misalnya. Oke deh, coklatku mau tak bagi deh sama ini Ezra misalnya. Tapi tulus nggak ya aku? Rela nggak ya aku? Nanti coklatku tinggal 1. Wah, nanti aku kurang. Misalnya kayak begitu. Jadi masih yang nggak tulus, nggak rela hati gitu. Iya kan? Nah, itu Bunda mau ingatkan. Terus, kalau berbagi juga kita harus apa? Dengan hati yang apa? Bersukacita. Ya, jadi kita berbagi juga dengan hati yang bersukacita. Ya, nak ya. Jangan kalau berbagi terus sedih gitu. Karena takut ya kehabisan atau bagaimana lah itu. Terus berbagi juga jangan takut kalau sampai kita nanti kehabisan. Karena apa? Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan apa nak? Akan mencukupi, akan memberkati kita terus menerus ya dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut untuk berbagi. Apalagi seperti saat ini kita lagi COVID ya nak ya, masih sampai sekarang. Mama papa kita ada yang sudah nggak kerja, ya kan? Nah, dari situ adik-adik bisa lihat juga kan kayak gereja kita lah, nggak usah jauh-jauh Bunda kasih contoh. Gereja kita kemarin kan sempat mengumpulkan apa sembako sumbangan yang bisa, ayo memberi sumbangan kemudian dijadikan satu di gereja dan kemudian dia apa salurkan kepada apa nak teman-teman kita atau jemaatnya gereja kita yang sedang kesulitan ekonomi. Itu bagian dari berbagi ya. Jadi kita bukannya maksudnya jangan nunggu kaya dulu untuk berbagi, enggak juga. Berbagi itu enggak usah nunggu kaya dulu. Ya kan? Karena kita bisa berbagi dari hal yang kecil, enggak usah harus berbagi yang besar-besar dulu, yang secukupnya, yang semampunya kita. Itu aja. Ya nak ya, Bunda ingatkan itu berbaginya. Ya, terus kemudian kalau berbagi juga jangan karena mau dipuji. Nah, itu lagi kan sering tuh bukannya nggak boleh kita pamer-pamer waktu kita berbagi gitu ya. Tapi
pamernya tuh untuk apa dulu kan gitu. Ada tuh yang ngeliatin, misalnya nih Bunda sebentar ada contohnya nih seperti ini ya. Adik-adik bisa lihat contohnya dulu deh ya. Nih yang kayak gini nih, ada teman kalian yang sedang berbagi. Halo, nama saya Wiga Tambunan dari kelas Tanggung. Saya senang sekali berbagi kepada sesama karena itu adalah yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih. Dah. Shalom, nama saya Justin. Saya dari kelas Tanggung. Kali ini saya ingin sharing pengalaman saya berbagi terhadap sesama. Sebelum COVID, saat saya berangkat ke sekolah, saya selalu membawa bekal makanan. Kadang-kadang teman sekolah saya tidak membawa bekal makanan. Saya selalu berbagi bekal kepada teman. Kadang-kadang kami bertukar bekal. Dengan berbagi, kita tidak mendapatkan kekurangan, tetapi sangat berarti bagi yang sedang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik itu tadi contohnya ya, ada dua teman kalian yang mengekspresikan bagaimana sih pengalamannya mereka saat berbagi, ya kan? Mereka berbagi dengan sukacita, mereka berbagi dengan ketulusan hati, itu yang Bunda bilang. Terus ada kan tadi videonya sedikit gitu dari teman kalian Abi yang sedang berbagi ya. Nah, di situ Bunda mau tekankan itu karena Bunda yang minta, jadinya Abi memvideokan pada saat dia berbagi. Ya nak ya, bukan untuk pamer. Bunda mau tekanin bukan untuk pamer. Jadi adik-adik kalau berbagi itu kan tidak boleh pamer, tidak boleh mau dipuji ya. Tapi ada saatnya yang bisa dilihat seperti itu, seperti Abi itu. Ya, yang bisa dilihatin. Kadang-kadang kan ada tuh orang tua juga yang oke, aku lagi memberi nih, misalnya sembako, di foto cekrek, masukin di media sosial misalnya ya. Itu juga belum tentu karena mau dipuji, enggak. Tapi kita harus lihat juga apa sih motivasinya atau apa sih latar belakangnya kok dia mau ya foto-foto gitu dilihat-liatin gitu di media sosial. Itu untuk apa? Nah, kita harus ambil dari segi positifnya adalah apa? Supaya memotivasi atau memperlihatkan ini loh, aku yang biasa-biasa aja, misalnya ya, aku yang biasa-biasa aja mau kok berbagi untuk sesama gitu. Apalagi kalau aku berkelebihan gitu, masih bisa, masih mampu. Jadi ayo dong teman-teman, kalian pasti bisa juga berbagi. Jangan nunggu kaya dulu untuk berbagi ya nak ya. Jadi apa yang ada kalau kita punya, kita berbagi kepada sesama ya. Itu dia. Nah, karena apa? Karena berbagi dengan sesama itu juga merupakan apa? Ungkapan syukur kita kepada Tuhan ya. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan aja seperti lagu yang tadi di awal, dari pagi hari, siang hari, sore hari Tuhan memberkati kita. Tapi juga dengan apa? Dengan semua kegiatan kita, dengan semua apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita. Jika kita apa nak? Hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Jadi ingat ya. Nah, berbagi itu adalah hal yang indah. Mari kita berbagi dengan sesama. Ya kan? Kan ada tuh pepatah yang bilang kalau kita memberi sedikit maka kita akan mendapatkan sedikit. Tapi kalau kita memberi banyak maka kita pun akan mendapatkan banyak. Ya, karena harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan apa? Akan mencukupkan kita karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia akan mencukupkan kita dengan segala sesuatunya. Jadi, ayo adik-adik, mari kita berbagi. Oke, itu dia firman Tuhan pagi hari ini. Ya adik-adik, mari kita aminkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan menyanyi dari KC 205 dengan judul Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat di pagi hari ini. Untuk itu kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu ya Bapa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Kami mau mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu mengasihi kami dalam keadaan apapun kami. Kasih-Mu yang selalu baru setiap saat, yang tidak berkesudahan ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu akan indahnya berbagi kepada sesama. Tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk kami selalu mau berbagi dengan sukacita, untuk kami selalu mau berbagi dengan ketulusan hati, dengan rela hati ya Tuhan, bukan karena puji-pujian ya Tuhan yang disampaikan oleh orang lain ya Tuhan, namun karena memang kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberkati kehidupan kami. Tolong kami selalu ya Tuhan, untuk kami selalu mau berbagi kepada sesama kami, terlebih-lebih kepada teman-teman kami yang kekurangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani hari demi hari kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau mengucap syukur atas liburan yang boleh kami nikmati saat ini setelah kami menerima rapot ya Tuhan, dan kami boleh naik satu tingkat lagi ya Tuhan dari kelas sebelumnya. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk boleh mengisi liburan kami ini dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut ya Tuhan, karena kami masih belum bisa pergi jauh-jauh dari rumah kami ya Tuhan, karena pandemi saat ini masih ada ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap sehat dan kuat, untuk kami tetap menjaga semua yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, makanan, minuman, semua hal ya Tuhan, untuk kami boleh makan dan minum dengan baik ya Tuhan, sehingga kami tidak terpapar oleh penyakit yang menakutkan ini ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat hanya di dalam Engkau saja. Kami mengucap syukur atas mama papa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami masih ada yang kesusahan, biarlah kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya bagi kehidupan kami, bagi kehidupan mama dan papa kami. Tolonglah kami selalu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga atas adik kakak, teman-teman kami yang boleh ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan, yang di sekeliling kami ya Tuhan, untuk selalu kami menghibur satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh bermain dengan saling mengasihi ya Tuhan Yesus, satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi gereja kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan gereja kami untuk selalu memberi berkat, menjadi berkat ya Tuhan bagi sekelilingnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong jaga dan lindungi kami selalu dalam keseharian kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sekarang mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti dititip ke mama papa ya nak, yang akan pergi berangkat beribadah ke gereja di Tuban. Tapi adik-adik di tempat boleh mengumpulkan persembahannya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 217, judulnya Beri Padanya. Kita sama-sama menyanyikannya ya.
Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyanya, dan Ia pun Tuhanmu. Hanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita mau menyampaikan ucapan syukur kita sebagai ungkapan doa persembahan kita. Sekarang ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kembali kami mengucapkan syukur kehadiran-Mu ya Tuhan, Bapa kami yang luar biasa. Kami telah Engkau berkati, Engkau sertai sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami yang kami berikan sepenuh hati kami, setulus hati kami Bapa. Walaupun tidak seberapa jumlahnya ya Bapa, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami, dan persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan berkat-Mu kepada kami, terutama kepada orang tua kami, agar mereka semakin berlimpah rezeki, bisa mendidik membesarkan kami, dan kami menjadi anak-anak yang mengerti bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami ini menjadi kudus dan mulia di hadapan Tuhan, dan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semua, kita akan menyelesaikan rangkaian ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita mau angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya bernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
ini kami Tuhan kembali menghadap-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus atas ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kiranya ibadah yang kami ikuti, yang ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini boleh keberkenan kepadamu. Sekarang ya Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong kami dalam kami mengisi kegiatan kami di sepanjang hari baru yang Tuhan beri ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami berserah kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.